Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna min mujmin muhtalin syaidun. Bentuk isim fa'il, pasal menerangkan lafaz yang mudhaf, pembagian idgham, dan menerangkan fi'il yang muhtal. Yang pertama, Lina Nurlina NPM 1750 316. Rijal Setiadi 1750 336. Melda Nurul Fatimah 1750 341. Vela Sulistia 1850 3001. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lina Nurlina NPM 1750 316. Asal al-durus, bentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari sulat mujarrad. Yang pertama ada isim fa'il. Isim fa'il adalah kalimat yang menunjukkan arti orang yang melakukan pekerjaan. Wajan isim fa'il. Yang pertama ada isim fa'il untuk fi'il sulasi mujarrad adalah dengan mengikuti wajan fa'ila. Contoh. Yang pertama fi'il. Nasyirah, allima, nasyirun, allimun. B. Isim fa'il untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf atau selain sulasi mujarrad dengan mengikuti kaidah mendatangkan huruf mim yang berharokat dhammah dan membaca kasroh huruf sebelum akhir. Dan bila terdapat huruf hamzah diawali wazannya, huruf hamzahnya dibuang terlebih dahulu. Contoh. Daharoja, istajuba yang isim fi'il, muhadorijun, musjaribun. Yang kedua ada isim maf'ul. Isim maf'ul adalah kalimat yang menunjukkan arti orang atau sesuatu yang terkena pekerjaan. Wajan isim fa'ul. Isim fa'ul untuk fi'il sulasi mujarrad adalah dengan mengikuti wajan mahafa fulan. Contoh. Fi'il fattatul baba. Yang kedua saribatul labana. Yang isim maf'ul, contoh fababa muftaun. Yang kedua ada fal bahanu musrobun. Isim maf'ul untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf atau selain sulasi mujarrad dengan mengikuti kaidah mendatangkan huruf mim yang berharokat dhammah dan membaca fathah sebelum huruf akhir. Dan bila terdapat huruf hamzah di awal wajahnya, huruf hamzahnya dibuang terlebih dahulu. Contoh dalam fi'il aqabatu mudriba, aqaramtus sofa. Dalam isim maf'ul fal muhadibum munqoba, fatahatu mukarramu. Selanjutnya, bentuk isim fa'il dan maf'ul dari lafaz yang lebih dari 3 huruf. Yang pertama ada fi'il mudhari'nya. Simpanlah huruf mim yang didomahkan pada tempat huruf mudharohnya. Sesudah huruf mudharoh itu dibuang. Lalu kasrohkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir pada isim fa'il dan fathahkan huruf itu pada isim maf'ulnya. Selanjutnya, pada sebagian tempat bentuk lafaz isim fa'il dan isim maf'ul kadang-kadang sama bentuk isim fa'il dan maf'ulnya. Dibaca sama demikian, tetapi asalnya hakikatnya itu berbeda. Yang terakhir, wawu yang berada sesudah harokat fathah itu ditukar dengan alif. Lafaz-lafaz itu takdirnya berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Melda Nurul Fatimah, NPM 1750 341. Suma'an Ubain Anil. Pasal menerangkan lafaz yang mudlo'af. Menurut Anwar, tahun 2020 halaman 55, lafaz mudlo'af ialah al-asom atau berarti keras, sebab lafaz tersebut bertasdid. Lafaz mudlo'af biasa juga disebut dengan fi'il asom dikarenakan kerasnya lafaz tersebut. Nah, dalam lafaz mudlo'af terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah
mudlo'af dari fi'il sulasi, mujarrad, dan fi'il majid fih, yaitu lafaz yang ain, fi'il, dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf sejenis. Nah, pada lafaz rodada, fi'ilnya terdiri dari dal, lalu disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada dal kedua menjadi rodda. Jadi pada lafaz yang tadinya rodada menjadi rodda karena pada dal pertama itu disukunkan. Nah, adapun dari lafaz yang lain yaitu a'dada yang dipindahkan harokat dal pertama kepada ain lalu diidghamkan pada dal kedua menjadi ada. Yang kedua, mudlo'af dari fi'il rubai atau fi'il mutobak, yaitu lafaz fi'il yang fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya pertama terdiri dari huruf sejenis, juga ain fi'il dan lam fi'il keduanya terdiri dari huruf sejenis juga. Nah, perlu diketahui bahwa lafaz rubai itu mempunyai dua lam fi'il seperti lafaz zalzala. Demikian pula pada ain fi'il dan lam fi'il yang kedua hurufnya sejenis. Contohnya to'a. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya ini. Lalu ada materi selanjutnya masih menurut Anwar tahun 2020 halaman 56 sampai halaman 57 menjelaskan bahwa lafaz mudlo'af itu termasuk fi'il mu'tal yang berarti berilat. Sebab pada lafaz mudlo'af diikutsertakan kepada mu'tal dan sesungguhnya huruf tad'if atau berarti rangkap itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu suka diikuti dengan ibdal. Apa sih itu ibdal? Ibdal merupakan membuang atau melepas huruf dan meletakkan huruf lain pada tempatnya huruf yang dibuang. Atau di sini bisa juga diartikan dengan penggantian huruf. Nah, seperti lafaz amlaitu itu asalnya lafaz amlaltu yang ditukarkan lam kedua dengan huruf ya sebab berat mengucapkannya. Nah, menjadi lafaz amlaitu. Yang kedua itu suka diikuti dengan membuang huruf seperti pada lafaz masistu. Asalnya masistu, lalu dibuang sin pertama pada harokatnya yang menjadi mistu. Nah, adapun yang ketiga ialah mudlo'af itu suka diikuti dengan idgham, yaitu dengan mensukunkan huruf pertama dan memasukkannya
atau mengidgomkannya pada huruf yang kedua, seperti pada lafaz rodada menjadi roda. Nah, huruf yang pertama biasanya disebut dengan mudgham. Nah, yang menjadi huruf mudgham itu ialah lafaz yang terjadi pada rodada. Sedangkan huruf kedua disebut dengan mudgham fi, yaitu lafaz yang menjadi roda karena zal pertama itu diidghamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Rizal Setiadi, NPM 1750336. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian idgham dan pembagian idgham. Pengertian idgham adalah memasukkan satu huruf kepada huruf lainnya seakan-akan melafalkan huruf yang sama. Idgham dalam ilmu tajwid berlaku apabila ada dua huruf yang sama atau berdekatan dalam makhraj dan sifat saling bertemu. Ada banyak dalam pembagian idgham, ada banyak istilah disesuaikan dengan cara pandang dalam pembagiannya. Berikut ini adalah macam-macam idgham yang terdapat dalam ilmu tajwid. Yang pertama ada idgham mutamatsilain. Idgham ini apabila dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu dan pertama sukun. Contohnya dal sukun bertemu dengan dal, kaf sukun bertemu dengan kaf, lam sukun bertemu dengan lam. Contohnya ada dalam kalimat ijahaba. Yang kedua ada idgham mutajaminasain. Idgham ini apabila dua huruf yang sama mahrobnya tapi beda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Akan tetapi kaidah tersebut tidak berlaku pada semua huruf. Idgham mutajinasain ini berlaku pada huruf ta sukun bertemu ta, to bertemu ta, ta sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, sa sukun bertemu zal, zal sukun bertemu za, ba sukun bertemu mim. Idgham mutakibribain. Idgham ini adalah dua huruf yang berdekatan mukhrajnya dan berbeda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Kaidah di atas tidak berlaku secara umum. Dalam bacaan riwayat Imam Hafiz dan Imam Ashim, idgham mutakaribain hanya berlaku pada huruf-huruf berikut. Ada qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu ro, lam ta'rif bertemu huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa. Nun sukun bertemu ya, mim, wawu, lam, dan ro. Contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 85. Qul robbi alamu. Kemudian ada idgham kabir dan idgham shogir. Idgham kabir adalah idgham dua huruf di mana keduanya berharakat. Contohnya dari idgham kabir ini adalah salakakum menjadi salakum. Selanjutnya ada idgham shogir. Idgham shogir adalah idgham dua huruf di mana yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Contohnya a, dal dan ta. Abadtum. Selanjutnya ada idgham kamil dan idgham nakis. Idgham kamil artinya adalah idgham yang sempurna. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, idgham kamil adalah memasukkan huruf ke huruf yang lainnya secara sempurna baik makhraj maupun sifatnya. Selanjutnya ada idgham nakis. Idgham nakis adalah memasukkan huruf ke huruf yang lainnya namun ada beberapa sifat yang masih muncul pada huruf yang pertama. Selanjutnya ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna adalah huruf nun mati atau tanwin menghadap huruf ya, nun, mim, dan wawu yang dikumpulkan
Cara membacanya adalah nun mati dan tanwin dileburkan kepada huruf idgham bigunah disertai dengan 2 harakat. Selanjutnya ada idgham bilagunah. Idgham bilagunah ialah apabila nun sukun atau tanwin menghadap huruf lam dan ro. Cara bacanya, sukun atau tanwin dileburkan pada huruf berikutnya tanpa mendengung. Nun sukun diidghamkan ketika bertemu lam dan ro karena dekatnya mahroj nun dan nun, lam, dan ro. Selanjutnya ada idgham syamsiah. Idgham syamsiah atau alif syamsiah adalah salah satu huruf bacaan tajwid yang terjadi apabila terdapat alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yang ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sya, shod, dod, po, ro, lam, dan nun. Idgham sendiri berarti dengung, jadi cara membacanya harusnya berdengung. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Vela Sulistia, NPM 18503.001, wa ana min majmu'at Asaroh. Hunna saukdim mudatan ain fi'il muktal. Fi'il muktal adalah setiap fi'il yang pada huruf-huruf aslinya ada satu atau dua huruf ilat. Huruf ilat yaitu alif, wawu, dan ya. Fi'il muktal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mitsal, ajwab, dan nakis. Mitsal adalah setiap fi'il yang awal huruf aslinya adalah huruf ilat. Contoh, wajada. Wajada itu kan huruf wawunya adalah merupakan huruf ilat. Yang kedua yaitu ajwab. Ajwab adalah setiap fi'il huruf asli yang kedua adalah huruf ilat. Jadi yang huruf asli keduanya itu merupakan huruf ilat. Contoh, fa'ala, to'aba. Yang huruf di tengah-tengahnya itu merupakan huruf ilat, yaitu alif. Yang ketiga adalah nakis. Nakis adalah setiap fi'il yang akhir huruf aslinya merupakan huruf ilat. Contoh, lakia, romaya. Akhirnya itu terdapat huruf ya yang merupakan huruf ilat. Fi'il muktal terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu fi'il muktal fa. Muktal fa yaitu fi'il madli yang berhuruf ilat pada fa fi'ilnya dan disebut pula bina mitsal sebab menyerupai bina sahih pada huruf yang tidak diganti atau dibuang dan menerima harakat. Jika huruf ilat itu selain fa fi'il, maka huruf tersebut suka dibuang atau ditukar dengan alif. Contoh, qawala diubah menjadi kola, atau romaya diubah menjadi roma, dan sebagainya. Yang kedua, muktal ain. Muktal ain yaitu fi'il yang ada huruf ilat pada ain fi'ilnya, atau bisa disebut juga ajwab dikarenakan tidak adanya huruf sohi di tengah lafaz, atau karena tidak menggunakan harokat pada ain fi'ilnya. Contoh, solna asalnya sowana. Yang ketiga yaitu muktalam. Muktalam yaitu fi'il yang pada lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Contoh, Roma asalnya romaya, aza asalnya azawa. Yang keempat yaitu muktal ain dan lam. Muktal ain dan lam ini merupakan
Fiil yang ain dan lam fiilnya berupa huruf ilat atau bisa juga disebut lafif makrun, dikarenakan berkumpulnya dua huruf ilat yang bergandengan. Contoh, yak, waya. Di sana terdapat dua huruf ilat yang bergandengan, yaitu waw dan ya. Yang kelima yaitu muktal fa dan lam. Mukta fa dan lam ini adalah fiil yang terdapat huruf ilat pada fa'il dan lam fiilnya, atau biasa disebut lafif mafruk, dikarenakan berkumpulnya dua huruf ilat dalam keadaan terpisah. Contoh, yaki, wafaya. Yang keenam ada muktal fa dan ain. Muktal fa dan ain adalah fiil yang fa dan ainnya adalah huruf ilat. Contoh, ya, yaun. Yang ketujuh yaitu muktal fa, ain dan lam. Muktal fa, ain dan lam ini ialah di mana terdapat huruf ilat yang terjadi pada fa, ain dan lam fiilnya. Contoh, waun. Asalnya adalah wawaun. Ain fiilnya menjadi alif karena dibencinya berkumpul dua buah huruf ilat yang berharakat sama di dalam satu kata. Namun, kedua muktal pada nomor 6 dan nomor 7 tersebut tidak berlaku pada fiil dan akan sulit sekali menemukan fiil dengan jenis tersebut karena kedua muktal tersebut hanya berlaku pada isim. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.